What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di channel Willy Kun. Nah, buat kalian yang penonton baru, kenalin, nama gue adalah Willy Kun. Nah, di channel ini gue ngebahas hal-hal yang lagi viral, hal-hal horor. Nah, kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang tsunami 20 meter yang diperkirakan oleh ilmuwan ITB. Nah, yang kali ini juga gue mau ngebahas dengan cara gimana ya, gue mau menyampaikan pesan ini atau berita ini dengan gampang. Jadi gue gak akan menggunakan kata-kata yang sulit dicerna, gue akan pakai kata yang mudah banget dicerna, dan ya secepat mungkin ya gue sampaikan kepada kalian, soalnya banyak banget yang nanya yang wilayah mana yang berpotensi, kapan akan terjadi. Nah, di sini gue bakal ngejelasin ke kalian semua, dan nanti di akhir video gue juga bakal ngejelasin bagaimana caranya kita mengetahui kalau tsunami itu akan terjadi, bagaimana dari keadaan alamnya, kemudian juga bagaimana kalau tsunami terjadi kita harus bertahan hidup tuh, bagaimana bertahan hidupnya. Gue bakal jelasin semua di video kali ini ya. So, buat kalian yang baru banget datang ke channel Willy Kun, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video ini nih. Kalian klik tombol subscribe-nya, habis itu klik tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi kalau gue ngupdate video baru. Jadi kalian bisa menjadi penonton pertama dan mendapatkan informasi yang terbaru. Jadi langsung aja kita ngebahas mengenai tsunami yang diperkirakan oleh ilmuwan ITB ini nih. Tsunami yang diperkirakan setinggi 20 meter yang akan terjadi di sekitar Pulau Jawa, khususnya di bagian selatan Pulau Jawa ini sudah diprediksi oleh ilmuwan ITB. Jadi gue mau update juga buat kalian, rupanya ilmuwan ini atau penelitian ini dilakukan oleh ilmuwan ITB bersama dengan BMKG. Dari penelitian ini dikatakan akan terjadi gempa sebesar 8,9 magnitudo sampai 9,1 magnitudo yang akan menciptakan gelombang tsunami ini sebesar 12 meter hingga 20 meter. Yang paling parah itu gelombangnya ini akan mencapai 20 meter. Nah, buat kalian yang gak percaya dengan berita ini, rupanya memang penelitian dari ITB ini oleh peneliti ITB sudah dijurnalkan dalam satu jurnal ilmiah Nature yang bisa kita bilang adalah satu peringatan dini. Jadi ini bukanlah satu prediksi, tapi satu peringatan dini untuk para warga Indonesia, karena memang dikatakan oleh BMKG sendiri wilayah-wilayah di Indonesia itu sangat berpotensi mengalami tsunami, karena di situ banyak banget lempengan yang bertabrakan. Lempengan di bawah lautan ini banyak banget di wilayah Indonesia. Dan dari penelitian ini juga rupanya diketahui kalau tsunami itu memiliki skala yang berulang-ulang selama 600 tahun, 500 tahun, dan 400 tahun. Dan kalau diprediksi, kalau diteliti, karena penelitian ini sudah diambil sejak dari tahun 2009 sampai 2018. Jadi data-data gempa di Indonesia, khususnya di daerah yang diperkirakan ini. Dan kalau dilihat dari schedule yang berulang ini, schedule yang 500 sampai 400 dan 600 tahun itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dan diperkirakan memang dari gelombang tsunami ini yang paling parah akan menerjang wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Menanggapi hal ini, BMKG sendiri mengatakan kalau memang penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan, di mana mereka menguji data-data yang berada di BMKG selama dari 2009 sampai 2018. Jadi memang ini peringatan dini yang bisa sangat dipercayai. Nah, dari berita ini gue banyak banget dapat pertanyaan di mana wilayah yang akan terdampak dari gelombang tsunami 20 meter ini. Nah, jadi bakal gue sampaikan kepada kalian kalau BMKG sendiri sudah memberitakan ada 14 wilayah yang sangat berpotensi terkena dampak tsunami 20 meter ini nih. Kalian bisa lihat sendiri di sini, yang pertama udah ada Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, kemudian ada 12 lainnya di sini. Memang dikatakan di sini yang berdampak besar itu ada di Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat dari peta, di Pulau Jawa ini yang paling berdampak adalah kota-kota yang berada di sisir bibir pantai nih. Jadi bagian selatan dari Pulau Jawa itu berada dari kisaran Banten, kemudian ke bawah ini. Nah, kemudian ke Cilacap, daerah selatan Yogyakarta. Kemudian kalau efek gelombang tsunami ini sangat besar, bisa sampai ke sekitar selatan Bali gitu. Nah, jadi kita lihat di peta sekitar bibir pantai di sini ya. Kalian kalau tinggal di wilayah bagian selatan Jawa, kalau kalian masih bingung selatan Jawa itu di mana, yang bagian bawah ini, sekitar kota-kota di situ harus waspada. Nah, di sini juga BMKG memperingatkan sebenarnya walaupun di sini diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa, tapi
BMKG sendiri tidak menutup kemungkinan terjadinya tsunami ini bisa di sekitar pulau-pulau Nias, di Pulau Siberut ini bisa terjadi juga. Jadi kalian juga harus waspada. Kemudian sekitar di daerah Banda Aceh juga termasuk wilayah yang harus mewaspadai kejadian ini. Nah, kemudian ada juga yang cukup menarik gue perhatikan, walaupun berita ini meng-highlightin banget Pulau Jawa, rupanya ini kalau efeknya sangat terjadi, sangat besar sekali, bisa sampai ke arah Papua. Jadi kalau daerah Papua ini cukup harus berhati-hati juga. Dan yang terakhir yang cukup gue kaget setelah gue baca beritanya dan gue mengetahui ada 14 wilayah yang sangat berpotensi. Potensi yang menurut gue cukup menarik adalah di kota Manado. Jadi memang kota Manado ini dikatakan bisa berdampak dari kejadian gelombang tsunami 20 meter ini. Nah, di sini gue juga mau menyampaikan kepada kalian, kalau kalian udah tahu wilayah atau kota kalian termasuk dari 14 wilayah yang dikatakan BMKG ini cukup berpotensi, di sini gue mau menyampaikan kepada kalian dan berkali-kali gue sampaikan kepada kalian, ini bukan mau melewati Tuhan gitu. Maksudnya satu kejadian ini adalah suatu peringatan dini. Jadi kita bukannya mau ngelewatin Tuhan, kita mau kasih tahu ada satu kejadian dan menakut-nakuti kalian. Nah, di sini BMKG dan peneliti ITB itu sendiri mau menyampaikan kepada kalian ini adalah satu peringatan dini. Jadi bukan prediksi ya, satu peringatan dini di mana kita harus berwaspada gitu. Bukan mau ngelewati Tuhan, bukan mau menakut-nakuti kalian, tapi kan lebih baik kalau kita mengetahui ada peringatan dini itu. Jadi kita sudah lebih siap kan. Jadi di sini kalau kalian kota-kota kalian berada di 14 wilayah yang dikatakan oleh BMKG ini cukup berpotensi, gua harap kalian itu waspada tapi jangan panik dulu, karena di sini gue juga mau nge-share ke kalian bagaimana sih kita melihat gejala-gejala alam sebelum terjadinya tsunami dan bagaimana cara kita melindungi diri kita atau menyelamatkan diri kita kalau terjadi gelombang tsunami itu. Nah, di sini tanda alam yang pertama kalian akan rasakan sudah pasti gempa. Nah, kalau kalian yang tinggal di bibir pantai, kalian tinggal di pinggiran pantai gitu, kalian setelah merasakan gempa yang cukup besar atau gempa, kalian harus memperhatikan air yang berada di lautan. Kalau tiba-tiba di pantai itu airnya tiba-tiba kayak surut atau menghilang atau kayak kebuang begitu aja, kalian tuh udah harus memperhatikan ini adalah tanda pertama akan terjadi gelombang tsunami. Karena kalau kalian ketahui, gelombang tsunami itu terjadi karena ada retakan di lautan, kemudian air ini masuk ke dalam retakan itu. Nah, kalau sudah penuh, dia akan kembali lagi dan terjadi gejala tanda alam yang kedua, yaitu kalian mendengar suara gemeru atau suara desisan air. Jadi kayak ada suara ombak besar banget, tapi kalian nggak bisa melihat ombaknya karena jauh di lautan. Jadi suara besar desisan ini berasal dari arah kejauhan di lautan itu. Nah, itu adalah tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga sebenarnya kalian bisa lihat dari hewan-hewan yang berada di alam gitu. Kalau di sini yang paling gampang kalian lihat adalah burung, karena burung itu bisa merasakan getaran yang cukup besar. Mereka juga bisa terbang. Jadi mereka itu bisa terbang dari pulau yang berada di lautan karena ada gelombang tsunami yang cukup besar mengarah ke arah dataran tinggi. Tapi kalian di sini juga bisa memperhatikan hewan-hewan yang ada di daratan, karena mereka juga bisa merasakan ada getaran di bumi. Mereka juga akan lari ke daratan yang lebih tinggi. Kemudian gejala yang ketiga adalah kalian akan merasakan rentetan gempa yang berikutnya. Jadi setelah ada gempa yang pertama yang cukup besar, kemudian kalian akan merasakan getaran-getaran berikutnya yang berasal dari rentetan gempa ini. Nah, kalau kalian sudah merasakan itu, kalian harus melihat lagi satu tanda alam yang sangat kelihatan banget, yaitu adanya mendung, awan mendung. Jadi di sekitar wilayah atau bibir pantai yang akan terjadi tsunami, biasanya awannya itu akan mendung gitu karena ada bencana alam ini. Jadi kalau kalian sudah melihat tanda-tanda itu, jangan ragu lagi untuk mengevakuasi diri kalian. Nah, kemudian gue juga mau menyampaikan kepada kalian bagaimana caranya bertahan hidup kalau kalian terjebak dalam bencana tsunami ini. Karena kalau kalian ketahui, tsunami yang terjadi di Aceh
itu memiliki waktu 20 menit. Di penelitian ini juga sudah dijelaskan kalau BMKG dan peneliti itu sudah meneliti kita membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit untuk memperingati orang-orang di sekitar kita, dan kita sisa waktunya sekitar 17-15 menit untuk lari dari tempat kita berada. Nah, di sini gue mau kasih kalian juga tips-tips sih untuk bertahan hidup ketika kalian ini mau mengevakuasi diri kalian. Yang pertama, keadaannya di mana kalian berada di tengah laut, di tengah kapal. Kalau kalian merasakan adanya gelombang tsunami, disarankan untuk kalian tidak pergi ke arah bibir pantai, tapi kalian pergi ke arah lautan tengah laut itu, karena di sini gelombangnya lebih kecil daripada gelombang di bibir pantai. Nah, kemudian keadaan yang kedua, di mana kalau kalian berada di bibir pantai, kalian berada di situ di tempat pinggir pantai ini, kalian itu harus langsung pergi ke dataran tinggi gitu. Jangan menggunakan kendaraan bermobil. Kenapa jangan menggunakan kendaraan bermobil? Karena ketika evakuasi itu pasti keadaan sangat chaos, keadaan sangat panik banget, dan keadaan bakal super macet banget. Kalau kalian menggunakan kendaraan bermobil, kalian waktu evakuasinya itu akan lebih terlambat. Kemudian kalau misalnya kalian terjebak di dalam gelombang tsunami di dalam mobil itu, kalian tidak akan bisa keluar dari mobil karena memang ada tekanan yang menutup pintu mobil. Tapi kalau kalian membuka kaca jendela dari mobil itu, air akan masuk dan menenggelamkan mobil kalian. Nah, kemudian kalau kalian sudah terjebak tidak bisa lagi lari untuk ke dataran tinggi, disarankan untuk mencari benda-benda untuk dipegang seperti misalnya pohon, kemudian tiang listrik. Nah, di sini banyak banget yang bilang, "Kak, kalau megang tiang listrik pas keadaan tsunami itu takut kesetrum apa enggak?" Nah, di sini gue mau jelasin kepada kalian, ada kejadian ketika tsunami di Aceh, itu listrik tuh langsung padam. Di situ langsung padam karena ini bencana alam yang luar biasa. Listrik langsung padam, gak ada aliran listrik lagi. Dan gue juga mau kasih tahu ke kalian, kalau memang udah gak ada yang bisa kalian pegang, daripada kalian hanyut gelombang tsunami ini, kayaknya lebih baik kalian memegang tiang listrik itu kan yang sudah padam. Tapi kembali lagi kepada kalian, kalau kalian memang lebih percaya tiang listrik itu ada aliran listrik, ya udah cari lagi hal yang lain yang bisa dipegang, misalnya seperti tower air atau bahkan kubah. Kalian bisa langsung naik ke kubah masjid, karena banyak banget kejadian di mana orang-orang yang berhasil selamat setelah naik ke kubah masjid di tsunami Aceh. Dan perlu kalian ketahui, biasanya gelombang tsunami itu nggak terjadi satu kali doang, tapi bisa 2-3 kali. Dan perlu kalian ketahui juga, gelombang tsunami yang kedua itu biasanya lebih besar. Jadi di sini disarankan untuk tetap diam di tempat. Jadi kalau misalnya kalian udah berhasil manjat ke atas kubah masjid, terus manjat ke tower air, kalau nggak berhasil pegangan di pohon, lebih baik kalian tetap diam di situ. Bahkan kalau bisa kalian manjat lebih tinggi lagi, karena di situ akan ada gelombang susulan yang lebih besar. Jadi kalian diharapkan untuk berpegangan pada satu tempat agar tidak hanyut terbawa gelombang tsunami ini. Nah, kemudian tips terakhirnya adalah kalau kalian sudah melewati gelombang tsunami itu, kalian diharapkan untuk tetap berada di atas air dan mencari benda-benda yang mengapung, kayak misalnya kasur atau mungkin kap mobil, atau pokoknya semua yang untuk mengapung itu kalian harus berada di atas air. Kenapa di atas air? Karena biasanya di bawah air itu banyak banget benda-benda yang berlaluan, kayak misalnya ada pintu atau bahkan benda-benda kayak pohon yang hanyut di bawah air. Kalau kalian berada di bawah air, sangat besar banget kemungkinan kalian akan terbentur benda-benda seperti itu. Jadi diharapkan kalian langsung naik ke atas ya, cari benda yang bisa kalian naikin tubuh kalian, kayak kasur sama kap mobil itu udah sangat cocok banget. Nah, yang terakhir gue mau sampaikan kepada kalian sebelum gue tutup video ini, gue mau nyampaikan kepada kalian, gue bukanlah ahli geografi atau ahli geologis atau yang bisa memprediksi kapan ini akan terjadi. Memang karena BMKG juga mengatakan ini adalah satu siklus yang berulang dan mungkin akan terjadi dalam waktu yang dekat, tapi belum diketahui kapan waktunya. Jadi gue nggak tahu kapan waktunya akan terjadi, tapi kalian juga udah tahu 14 wilayah yang mungkin berpotensi besar banget terjadi gelombang tsunami yang setinggi 20 meter ini. Jadi tetap waspada, jangan panik dulu. Nah, dari video ini juga gue nggak mau menakut-nakuti kalian, gue cuma mau memberikan peringatan dini kepada kalian, jadi kalian bisa lebih siap untuk menghadapi kalau misalnya ini terjadi. Kalau misalnya
tidak terjadi, ya syukur banget kepada Tuhan kan ini tidak terjadi. Jadi di sini gue mau nyampain kepada kalian sekali lagi, gue bukan ahli geologi. Kalau gue ada salah, kalian boleh koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada pendapat juga silahkan tulis di kolom komentar. Dan gue juga berharap dari video ini kita sama-sama aja berdoa biar tidak ada yang buruk terjadi di Indonesia dan keluarga kita juga bisa dilindungin, ya kan? Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kalian mempelajari bagaimana caranya kalian bisa bertahan hidup atau mengevakuasi diri kalian dalam keadaan seperti itu, atau kalian juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi gitu. Misalnya kalau misalnya bencana ini terjadi nantinya, kemudian kalian juga bisa memprediksikan kan lebih awal kalau misalnya kalian merasakan ada gejala-gejala alam yang gue sampaikan kepada kalian. Jadi di sini benar-benar videonya gue berharap informasi ini bisa berguna buat kalian lah. Gue juga sangat berharap, gue pribadi sangat berharap tidak ada gelombang tsunami yang terjadi, tidak ada bencana yang terjadi seperti ini. Tapi lebih baik kan gue sampaikan kepada kalian kan, gak ada ruginya sama sekali. So itu dia video hari ini guys. Kalau kalian ada komentar, kalau kalian mau mengkoreksi gue, silahkan tulis di kolom komentar. Gue sangat terbuka banget, dan jangan lupa untuk klik like dan share biar semua teman-teman dan keluarga kita mendapatkan informasi ini. Gak salah kan kalau kita berbagi. Oke? So itu dia guys video dari Willy Kun. Thank you for watching this video and see you guys in the next video.